Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang saya hormati, kami dari kelompok 1 di sini akan menerangkan sedikit mengenai hakikat hambatan pendengaran yang meliputi pengertian hambatan pendengaran, faktor penyebab hambatan pendengaran, karakteristik hambatan pendengaran, dan hambatan pendengaran. Yang saya hormati kepada Ibu Rila Muspita, SPD MPD, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia sebagai moderator yang merupakan salah satu bagian dari kelompok 1, serta rekan saya Abdul Jalil sebagai penyampaian materi mengenai pengertian hakikat hambatan pendengaran. Selanjutnya yaitu Faira Putri Salsabila yang akan menyampaikan materi tentang hambatan pendengaran. Selanjutnya yaitu Aulia Adrinova yang akan menyampaikan materi tentang faktor penyebab anak dengan hambatan pendengaran. Dan yang selanjutnya yaitu saya sendiri, Aulia, yang akan menyampaikan karakteristik anak dengan hambatan pendengaran. Yang terakhir yaitu Ahmad Simbolon yang akan menyampaikan materi tentang anak dengan hambatan pendengaran. Baiklah, selanjutnya tanpa berlama-lama presentasi ini akan saya mulai kepada Abdul Jalil, disilakan. Terima kasih moderator telah mengizinkan saya untuk menjadi pemateri 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian hambatan pendengaran. Jadi teman-teman, pengertian hambatan pendengaran ada ditinjau dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Yang pertama bahasa Indonesia, yaitu hambatan pendengaran. Istilah umum yang dirujuk kepada kondisi di mana seseorang yang mengalami kesulitan mendengar. Selanjutnya tunarungu, istilah yang digunakan untuk seseorang yang mengalami kehilangan pendengaran total atau hampir total. Kurang dengar adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang mengalami kehilangan pendengaran sebagian. Selanjutnya gangguan pendengaran. Istilah yang digunakan untuk merujuk pada berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi pendengaran seseorang. Dalam bahasa asing ada 4 juga, yaitu yang pertama hearing impairments adalah istilah yang merujuk pada kondisi di mana seseorang yang mengalami kesulitan mendengar. Yang selanjutnya deafness, istilah dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk seseorang yang mengalami kehilangan pendengaran total dan hampir total. Selanjutnya hard of hearing adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang mengalami kehilangan pendengaran sebagian. Selanjutnya hearing loss adalah istilah dalam dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk merujuk pada berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi pendengaran seseorang. Menurut para ahli, World Organization atau disebut juga WHO, hambatan pendengaran adalah kondisi di mana seseorang mengalami kehilangan pendengaran yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk berkomunikasi dan berpartisipasi dalam masyarakat. Selanjutnya American Special Language Learning Association atau disingkat dengan ASHA adalah hambatan pendengaran adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan mendengar suara pada tingkat yang normal. Selanjutnya
Natien Institute aus der en Oker Communityen Discord atau disingkat dengan NITS-CD adalah hambatan pendengaran di mana kondisi di mana seseorang mengalami kehilangan pendengaran yang dapat berkisar dari ringan hingga berat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Abdul Jalil yang telah menyampaikan pengertian hambatan pendengaran, baik itu menurut secara bahasa dan bahasa asing. Selanjutnya kepada Alfaira Putri Salsabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian anak dengan hambatan pendengaran. Anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu adalah individu yang memiliki gangguan dalam mendengar, yang dapat berasal dari kerusakan pada fungsi pendengaran sebagian atau seluruhnya. Gangguan ini mempengaruhi komunikasi dan bahasa mereka, karena anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa yang mengalami hambatan dalam komunikasinya. Anak tunarungu memiliki kemampuan mendengar di kedua telinganya hampir di atas 60 desibel, yang menunjukkan mereka yang tidak mungkin atau kesulitan secara signifikan untuk memahami suara pembicara normal. Meski dengan menggunakan alat bantu dengar atau alat-alat lainnya, anak tunarungu memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan dan pengajaran, dan harus mendapatkan perawatan khusus dan lingkungan kaya bahasa yang dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan bahasanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alfaira Putri Salsabila yang telah menyampaikan pengertian anak dengan hambatan pendengaran. Selanjutnya kepada Aulia Adrinova, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor penyebab anak dengan hambatan pendengaran. Faktor penyebab anak dengan hambatan pendengaran itu terbagi atas dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu keturunan dari salah satu kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Banyak kondisi genetik yang berbeda sehingga dapat menyebabkan ketunarunguan. Transmisi yang disebabkan oleh gen yang dominan represif dan berhubungan dengan jenis kelamin. Meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa keturunan merupakan penyebab dari ketunarunguan, namun belum ada kepastian berapa persen ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor keturunan. Yang kedua yaitu ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman atau rubella. Penyakit rubella pada masa kandungan 3 bulan pertama akan berpengaruh buruk pada janin. Penelitian ini melaporkan 199 anak yang ibunya terkena virus rubella selagi mengandung selama masa tahun 1964 sampai 1965, 50% dari anak-anak tersebut mengalami kelainan pendengaran. Rubella dari pihak ibu merupakan penyebab yang paling umum yang dikenal sebagai penyebab ketunarunguan. Yang ketiga, ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah atau toksaminia. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan janin. Jika hal tersebut menyerang syaraf atau alat pendengaran, maka anak tersebut akan terlahir dalam keadaan ketunarunguan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ini tuh ada 4 poin kenapa anak tersebut bisa dikatakan tunarungu. Yang pertama, anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Misal, anak terserang herpes simplex. Jika infeksi ini menyerang alat kelamin ibu dapat menular pada saat anak dilahirkan. Demikian pula pada penyakit kelamin yang lain dapat ditularkan melalui terusan jika virusnya masih dalam keadaan aktif. Penyakit-penyakit yang ditularkan kepada anak yang dilahirkan dapat menimbulkan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat atau syaraf-syaraf pendengaran. Yang kedua yaitu meningitis atau radang selaput otak.
Dari hasil penelitian para ahli ketunarunguan yang disebabkan karena meningitis yang dilakukan oleh Vermont 1968 sebanyak 8,1% dan Ries 1973 melaporkan 4,9%, sedangkan Tribus 1985 memberikan keterangan sebanyak 7,33%. Selanjutnya, otitis media atau radang pada bagian telinga tengah adalah radang pada bagian telinga tengah sehingga menimbulkan nanah, dan nanah tersebut mengambil dan mengganggu hantaran bunyi. Jika kondisi ini kronis tidak segera diobati, penyakit ini bisa menimbulkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan sampai sedang. Otitis media adalah salah satu penyakit yang sering terjadi pada kanak-kanak sebelum mencapai usia 6 tahun. Dan yang terakhir, penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan dalam. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Adrinova yang telah menyampaikan materi tentang faktor penyebab anak dengan hambatan pendengaran. Selanjutnya yaitu materi karakteristik anak dengan hambatan pendengaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Anak dengan hambatan pendengaran adalah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya. Ada beberapa karakteristik dengan hambatan pendengaran. Yang pertama yaitu tidak merespon ketika dipanggil atau diajak bicara. Yang kedua, mengalami keterlambatan bicara atau bahasa. Yang ketiga, menggunakan isyarat, gerakan, atau ekspresi wajah dalam berkomunikasi. Yang keempat yaitu berbicara dengan suara yang keras, lemah, atau tidak jelas. Yang keenam, sering memiringkan atau memalingkan kepala untuk mendengar lebih baik. Yang ketujuh yaitu banyak perhatian terhadap getaran atau bunyi yang keras. Kedelapan, mengalami kesulitan belajar, mengikuti arah atau berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, anak dengan hambatan pendengaran membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang lain, guru, tenaga profesional lainnya untuk mengembangkan sebuah potensi atau keterampilan mereka. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan memberikan alat bantu dengar seperti impan koklea, terapi bicara, pendidikan khusus, dan komunikasi alternatif. Selanjutnya, yang seperti sebelumnya yang saya jelaskan yaitu alat bantu dengar yang seperti impan koklea. Nah, apa sih itu implan koklea? Nah, implan koklea atau implan rumah siput adalah alat elektronik yang mempunyai kemampuan menggantikan fungsi koklea atau rumah siput yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan mendengar dan berkomunikasi pada pasien tuli saraf, baik itu berat sampai sangat berat maupun bilateral, yaitu dua sisi yang tidak dapat ditangani dengan penggunaan alat bantu konvensional. Tuli saraf yang terjadi bisa didapatkan sejak lahir maupun pasca lingui atau terjadi setelah perkembangan bahasa dan bicara. Implan ini terdiri dari beberapa bagian luar yang terletak di belakang telinga dan bagian kedua yang ditempelkan secara bedah di bawah kulit. Tipe tuli yang dapat dibantu dengan alat ini adalah tuli sensorineural, yaitu tuli yang terjadi akibat gangguan pada sel-sel telinga bagian dalam ataupun jaringan saraf yang berperan dalam proses pendengaran. Anak-anak dan orang dewasa yang mengalami kesulitan pendengaran atau bahkan tuli parah dapat menggunakan implan koklea. Prosedur ini baik digunakan untuk anak-anak minimal 12 bulan. Sebuah riset yang dikutip dari National Institute of
Healthy membuktikan bahwa implan yang dipasangkan sebelum berumur 18 bulan dapat membuat anak mendengar dengan baik, menangani berbagai suara yang masuk dan bunyi, bahkan berinteraksi dengan teman-temannya tanpa memerlukan isyarat visual seperti bahasa isyarat. Penggunaan implan koklea bilateral dibandingkan dengan uniliteral pada populasi anak-anak. Yang pertama yaitu lokasi suara yang lebih baik, yang kedua perbaikan pendengaran pada kebisingan, yang terakhir yaitu perkembangan bahasa yang akan lebih baik. Pelaksanaan implan koklea bilateral baik simultan maupun sekuensial memiliki keuntungan dan sebuah kerugian. Yang pertama keuntungannya yaitu persiapan operasi, tindak anestesi, pembedahan, pemulihan maupun evaluasi yang dilakukan hanya satu kali. Sedangkan kerugiannya yaitu ketidaknyamanan yang dirasakan pasien meningkat dibandingkan operasi yang dilakukan secara ekuensial. Kerugian operasi secara ekausial yaitu tindakan anestesi yang dilakukan selama 2 kali. Penggunaan implan dapat unilateral ataupun bilateral bergantung kelainan yang terjadi pada sebuah individu. Terus selanjutnya apa saja bagian-bagian dari sebuah implan koklea? Yang pertama yaitu ada mikrofonnya yang berfungsi sebagai menangkap suara dari lingkungan. Yang kedua yaitu pengolahan suara yang memilih dan mengatur suara yang ditangkap oleh mikrofon. Yang ketiga yaitu pemancaran dan menerima simulator yang menerima sinyal dari pengolahan suara dan mengubahnya menjadi impuls listrik. Yang terakhir yaitu elektrodi atau rangkaian elektroroda, yaitu sekelompok elektroda yang mengumpulkan impuls dari simulator dan mengirimkannya ke berbagai wilayah saraf pendengaran. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja implan koklea itu? Yang pertama dilansir oleh Washington University of School of Medical in St. Louis. Ada beberapa cara kerja implan koklea. Yang pertama yaitu mikrofonnya. Pada prosesor suara menangkap suara dan mengubah suara menjadi sinyal digital. Yang kedua yaitu prosesornya. Pada implan koklea itu menghantarkan sinyal digital tersebut ke dalam implan internal. Yang ketiga yaitu implan internal yang mengubah sinyal menjadi energi listrik dan menghantarkannya kepada susunan elektroda pada koklea. Yang keempat yaitu elektroda yang merangsang saraf pendengaran dan otak melangsirkan sebagai suara. Yang terakhir yaitu penggunaan implan koklea dapat menyesuaikan kenyaringan suara dengan kontrol pada prosesor suara. Selain itu, penggunaan dapat memilih sejumlah program yang disimpan dalam prosesor suara. Selanjutnya yaitu mekanisme implan koklea. Nah, sebelum penggunaan memakai implan koklea, tentu ada beberapa tahap mekanisme yang harus kita lewati. Yang pertama itu pra-implan, yang mana pada tahap ini pengguna akan melakukan pemeriksaan fisik dengan ahli bedah. Selain itu, pada tahap pra-implan juga dilakukan sebuah evaluasi dengan audiolog implan koklea untuk menentukan pencalonan audiologi untuk implan koklea. Mendiskusikan cara kerja implan koklea dan memanfaatkan bagi pengguna serta membahas vaksinasi dan pertimbangan. Yang kedua yaitu operasi. Tahapan operasi implan koklea dapat memakan waktu sekitar 2-3 jam setelah 2 minggu operasi. Penggunaan kembali ke klinik untuk aktivasi awal implan koklea. Pada saat ini penggunaan akan mendengar suara melalui implan
Yang ketiga yaitu pasca implan, yang mana pada tahap ini pengguna akan kembali setelah beberapa minggu setelah aktivitas awal. Tujuan pada pasca implan ini adalah untuk memberikan manfaat optimal melalui program perangkat. Program ini adalah untuk memastikan kualitas suara dan pemahaman ucapan. Maka dibutuhkan terapi wicara yang dilakukan oleh terapis wicara atau VT atau auditory therapist untuk meningkatkan dan mengevaluasikan kemampuan bicara dan bahasa pasien. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang problem beserta anak dengan hambatan pendengaran yang akan disampaikan oleh Ahmad Maulana Simbolan. Kepada Ahmad Maulana Simbolan disilahkan. Mohon maaf teman, ini apakah giliran saya baca materi? Ya, disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian problem penyerta anak dan hambatan pendengaran. Anak dengan hambatan pendengaran tunarungu sering kali mengalami sebagai problem penyerta dalam berbagai aspek kehidupan. Problem ini dapat muncul dalam bidang komunikasi, sosial, emosional, dan akademis. Problem yang pertama, komunikasi, kesulitan memahami bahasa lisan, keterlambatan perkembangan bicara, kesulitan mengekspresikan diri secara verbal, kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, sosial. Kesulitan bersosialisasi dengan teman sebaya, merasa terisolasi dan kesepian, mengalami bullying, kesulitan memahami isyarat sosial, dan yang ketiga emosional, frustasi, kemarahan, kesedihan, kecemasan, rendahnya kepercayaan diri. Yang keempat, akademis, kesulitan belajar di sekolah, prestasi akademis yang rendah, kesulitan mengikuti instruksi, kesulitan memahami materi pelajaran. Baik, terima kasih kepada Ahmad Maulana Saya Simbolan yang kembalikan telah kepada menyampaikan moderator. materi. Oke. Baik, terima kasih yang telah menyampaikan materi tentang problem penyertaan anak dengan hambatan pendengaran. Dapat disimpulkan bahwa hambatan pendengaran merupakan kondisi yang mempengaruhi anak dengan kelainan pendengaran yang mengakibatkan mereka mengalami kesulitan dalam perkembangan bahasa dan komunikasinya. Anak dengan hambatan pendengaran mengalami kesulitan dalam menerima segala rangsangan bunyi serta mengalami kesulitan dalam memproduksi suara ataupun bunyi bahasa yang ada di sekitarnya. Kesimpulannya bahwa anak-anak dengan hambatan pendengaran memerlukan perkembangan kognitif yang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitifnya, serta perlakuan yang sesuai dari pengantar dan lingkungan sekolahnya. Penggunaan media yang tepat dan visualisasi dapat membantu mengencangkan hambatan pendengaran dan memperkuat kemampuan pendengaran bahasa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.